مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di pertengahan Ramadan kita kali ini Allah izinkan kita masih bisa menikmati ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semakin tambah semangat dalam beribadah dan semoga tetap istiqomah. Salam salawat semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita teladani, kita itibai, dan mudah-mudahan kita bisa bersama beliau di surga nanti. Para hadirin pemirsa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini izinkan saya Ibu Isti'anah menyampaikan materi kultum yang bertemakan Ramadan, bulan perbaikan diri. Ramadan bukan sekedar hanya rutinitas atau bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi bulan ini menjadi bulan tarbiyah ruhiyah, madrasah untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati, meneguhkan akhlak, meneladani Rasulullah, dan berkomitmen untuk istiqomah sepanjang masa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 183 yang sudah sangat familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat tersebut Allah memberikan peringatan kepada kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, meningkatkan ketakwaan kita masing-masing. Oleh karena itu ada beberapa hal yang yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah perbaikan hati, yaitu tazkiyatun nafs. Di momen bulan Ramadan ini saat yang tepat kita untuk memperbaiki hati, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Sifat apakah itu? Adalah sifat riya misalnya, kemudian hasad misalnya, ghurur misalnya. Jadi ketika berada di bulan Ramadan ini, saatnya kita untuk menahan diri, tidak memperlihatkan ibadah kita di mata orang-orang. Karena apa? Tujuan utamanya adalah diterima amal ibadah kita di sisi Allah Ta'ala. Banyak sekali orang-orang yang beribadah mungkin karena pengen dimuji orang, karena pengen dilihat orang. Nah, di bulan Ramadan ini saat yang tepat untuk kita bermunajat kepada Allah dengan beribadah khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada orang yang mungkin di bulan-bulan lain itu memiliki rasa yang dengki gitu ya. Maka di bulan Ramadan ini saat yang tepat untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian juga melatih keikhlasan di bulan Ramadan ini. Jadi para hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini saat yang tepat untuk mengikhlaskan diri ibadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena
saatnya kita beribadah tanpa dilihat orang lain, tidak harus dilihat orang lain. Maka itu tergantung diri kita masing-masing. Mau seharian tidur saja, atau mau tilawah saja, atau ibadah-ibadah lain, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Artinya bahwa seseorang yang beribadah di bulan Ramadan itu benar-benar karena ikhlas kepada Allah SWT. Maka hadis Rasulullah menyebutkan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena benar-benar iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, artinya pada bulan Ramadan ini saat yang tepat kita untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, bagian dari perbaikan hati adalah bagaimana kita muraqabah kepada Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah, kita akan semakin tambah takwanya. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, puasa itu ibadah yang mengharuskan kita untuk selalu beribadah karena Allah. Tidak ada harapan lain, tidak ada tujuan lain kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin rahimakumullah, yang kedua selain pembersihan hati adalah perbaikan ibadah. Ramadan melatih peningkatan kualitas ibadah kita. Tentunya kalau kita melihat kualitas ibadah kita, sholat sudah selalu kita lakukan, sudah selalu rutin setiap hari kita lakukan. Tetapi bagaimana di bulan Ramadan itu sholat yang biasa kita lakukan itu menjadi berkualitas. Artinya tidak hanya sekedar gerakannya seperti ini, mulai dari berdiri, ruku, sujud, duduk, dan lain sebagainya, tetapi bagaimana sholat-sholat yang kita lakukan itu betul-betul menjadi bermakna di hadapan Allah, berkualitas, ya, dengan khusyuk, sadar bahwa diri kita sholat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian dari perbaikan ibadah, tilawah juga rutin sudah kita lakukan. Tetapi di bulan Ramadan ini tilawah kita akan lebih intens lagi. Bahkan sebagian dari kita, para hadirin rahimakumullah, sebagian dari kita tilawah itu punya target kalau di bulan Ramadan. Kalau biasanya misalnya di bulan-bulan biasa itu kita tilawah hanya 2 lembar, 3 lembar. Mungkin di bulan Ramadan kita punya target, saya harus khatam minimal 1 kali, bahkan ada yang lebih 2 kali, 3 kali khataman. Kenapa demikian? Karena salah satu momen penting di bulan Ramadan adalah saat diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu sudah sepantasnya lah bagi kita umat muslim untuk senantiasa berhubungan, berinteraksi selalu, baik melalui tilawah, kemudian tadabbur, kemudian menghafal, itu harus kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, yang berikutnya di perbaikan ibadah bisa kita lakukan dengan memperbanyak qiyamul lail. Jadi para hadirin rahimakumullah, di bulan puasa ini sudah jelas setiap malamnya ada kesunahan untuk melakukan tarawih. Tetapi bagi kita tarawih itu sudah sangat kita lakukan di setiap tahunnya.
Harapannya tarawih itu betul-betul bermakna bagi kita dan akan bermakna lagi dengan ditambahi qiyamul lail yang lain seperti tahajud, kemudian hajat, kemudian tasbih dan lain-lainnya, juga ditutup dengan witir. Ini bagian dari upaya kita untuk muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah itu jika berada di bulan Ramadan itu memperbanyak sholat malamnya, qiyamul lailnya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, selain kita ada perbaikan ibadah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah perbaikan akhlak. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momen yang sangat penting untuk memperbaiki akhlak kita. Di antaranya para pemirsa yang dirahmati Allah adalah menahan marah. Ini menahan marah ini sangat penting bagi kita. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang membuat hati kita jengkel barangkali, itu kita sadar kalau kita lagi berpuasa. Maka kalau ada sesuatu yang memicu untuk kita menjadi marah, katakanlah ini imun, kami sedang berpuasa, sehingga kita sendiri bisa sadar kembali, oh iya, aku sedang berpuasa. Maka tidak layak bagi orang berpuasa untuk marah-marah. Kemudian akhlak berikutnya bisa jadi dengan menahan lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Kita sadar ketika kita berpuasa, gojeknya kita hati-hati karena kita sedang berpuasa. Ngobrolnya kita hati-hati karena kita sedang berpuasa. Jadi lisan ini bisa membatalkan puasa. Lisan ini bisa menghilangkan pahala jika kita tidak bisa menjaga dengan baik. Oleh karena itu, di momen puasa ini saatnya kita memperbaiki lisan kita. Kita berhati-hati agar kita tidak terjerumus ke dalam obrolan-obrolan yang membahayakan, yang bisa menjadikan pahala puasa tidak kita capai. Kemudian juga yang tidak kalah penting dari bagian akhlak itu adalah menahan ghibah. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada kita semua para hadirin rahimakumullah. Biasanya di bulan-bulan lain ketika kita ngobrol panjang lebar, akhirnya jadinya kemana? Ujung-ujungnya adalah ghibah. Kita bicara satu ibu misalnya dengan kerudungnya baru misalnya, kita obrolin, kerudungnya baru, bagus ya, di awal bagus begitu. Tapi pada akhirnya bisa jadi kita terjerumus ke dalam ghibah, terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Di awalnya bilang bagus, tapi akhirnya dia kerudungnya bagus, tapi ini ya titik-titik yang lain yang bisa jadi itu menjadi bahan ghibah kita. Nah, sadarilah bahwa ketika kita sedang berpuasa, kita harus tidak berghibah gitu. Dan itu pun harus kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain. Jadi momen Ramadan ini saat yang tepat untuk kita menahan marah, menahan lisan, menahan ghibah, dan juga memperbaiki hubungan keluarga. Itu bagian dari akhlak kita. Supaya kita keluar dari Ramadan itu benar-benar memiliki derajat la'allakum tattaqun, perbaikilah hubungan keluarga kita. Gimana kita berhubungan dengan ayah ibu, orang tua, dengan anak-anak, dengan keluarga yang lain. Jalinlah komunikasi dengan baik. Mumpung kita berada di bulan Ramadan.
Sehingga ketika semuanya terjalin dengan baik, kalau biasanya dengan orang tua tidak begitu takzim, tidak begitu sopan, sadarilah di bulan Ramadan ini pahala ditingkatkan, dilipat gandakan, tetapi sebaliknya dosa pun juga akan dilipat gandakan. Maka perbaikilah hubungan dengan keluarga dan juga hubungan dengan orang lain. Kalau biasanya dengan anak-anak misalnya apa dikit marah, ya enggak betul dikit marah. Nah, saat inilah momen yang terbaik karena kita lagi berpuasa. Maka para pemirsa rahimakumullah, perbaikan akhlak ini sangat penting. Karena Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh dengan mereka. Para pemirsa rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengingat bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.